Jamaah sekalian, sekarang kita berada pada Al-Kabiratu As-Sadisa wal Arba'un, dosa besar yang ke-46, yaitu tasdiqul kahin wal munajjim, membenarkan dukun dan al-munajjim, paranormal dan semacamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Janganlah engkau mengatakan sesuatu apa yang engkau tidak mengilmuinya, karena sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati kita ini semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara ulama tafsir mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihil ilm, maksudnya adalah la taqul ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian mengatakan sesuatu yang engkau tidak mengetahui atau tidak ada ilmu darinya, apalagi dalam persoalan agama atau syariat Allah Subhanahu wa taala yang menyangkut tentang ilmu ghaib, halal dan haram dan lain sebagainya, yang merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, di dalam pembahasan ini disebutkan dalam judul bab tentang membenarkan dukun dan para normal. Tentunya dukun itu jamaah sekalian, yang dimasukkan dukun di sini adalah yang mengaku mengetahui ilmu gaib, yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Karena biasanya apalagi di masyarakat kita, ya biar bukan dukun dalam istilahan syar'i, juga dikatakan dukun, seperti tukang pijat dan sebagainya. Selama dia tidak mengaku mengetahui hal yang gaib, maka tidaklah dikatakan dukun dalam artian al-kahin yang disebutkan di dalam hadis yang dilarang kita untuk mendatanginya. Kalau dia hanyalah pengobat, seorang tabib yang bisa mengobati dan memiliki pengalaman tentang medis, ataukah yang mengetahui dari sisi-sisi organ-organ tubuh, patah tulang dan sebagainya, selama dia ada ilmu tentang tersebut karena dia pernah mempelajarinya dari sisi medis, maka ini tidak masalah. Yang masalah ketika dia tidak pernah belajar sama sekali, kemudian mengaku-ngaku bisa menyambung ini dan itu, atau bisa meramal sesuatu yang tidak ada yang ketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk mendatanginya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, man ata kahinan au arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal,
atau semacamnya, baru sekedar mendatangi, solatnya tidak akan diterima 40 malam. A'udzubillahi min dzalik. Ini sekedar baru mendatangi. Di antara bentuk mendatangi jamaah sekalian, sebagaimana penjelasan para ulama kita, bukan hanya sekedar langsung melihatnya atau langsung mendatanginya, bahkan menyaksikan di siaran TV pun itu sudah termasuk di dalamnya, kalau sengaja menyaksikannya. Olehnya itu kita harus hati-hati ya melihat siaran-siaran di TV. Kalau jelas-jelas ya ilmu-ilmu hitam yang dipertontonkan, ilmu perdukunan yang dipertontonkan dan sulap-sulap sebagainya, maka kita harus menghindarinya dan tidak boleh menyaksikannya. Tidak boleh menyaksikannya. Ini baru menyaksikan, baru mendatangi. Kalaulah sudah membenarkan dari perbuatan tersebut atau ucapannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata 'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi paranormal atau dukun atau penyihir kemudian membenarkan perkataannya, maka dia telah kafir dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Dan inilah di antara pembatal-pembatal keislaman. Kalaulah kita pernah melakukan tersebut karena kita tidak mengetahui hukumnya, ya karena jahil, maka dari sekarang kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian jamaah sekalian, di sini disebutkan, Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang yang gaib, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menampakkan sesuatu yang gaib itu kepada siapapun illa man irtada mir rasulin, kecuali siapa saja yang dikehendakinya dari rasul. Bahkan para nabi dan rasul pun asalnya tidak mengetahui hal yang gaib kecuali apa yang Allah wahyukan kepada mereka. Walau kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khair. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, seandainya aku, yaitu Muhammad SAW, mengetahui perkara yang gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ada yang menimpaku dari keburukan. Ya, seandainya Nabi SAW tahu tentang yang masalah yang gaib, maka beliau SAW tidak akan terluka, tidak akan berdarah. Namun ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu, kalau ada siapapun dia, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun panjangnya surbannya, panjangnya tasbihnya dan sebagainya, kalau dia mengaku mengetahui hal yang gaib, maka pastikanlah dia adalah pendusta dan termasuk dukun di antara dukun-dukun yang ada, al-arraf, karena tidak ada yang mengetahui masalah hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para nabi dan malaikat secara umum. Di dalam hadis disebutkan jemaah sekalian, ruwina fi sahihain an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW salat bersama kami atau mengimami kami salat as-subhi, salat subuh, fi athari sama kanat minal lail, falamma sarafa aqbala ala an-nasi biwajhihi faqala
salat subuh yang diimami oleh Nabi SAW, dan ada bekas-bekas air hujan yang telah turun tadi malamnya. Setelah beliau SAW menyelesaikan salatnya, aqbala 'alan nasi biwajhihi. Setelah salam istighfar, beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada sahabatnya dan mengatakan, hal tadaruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Qalu, sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ada di antara hambaku, itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, yang telah memasuki waktu pagi atau subuh dalam keadaan beriman kepadaku, dan ada juga yang kafir. Ini begitu berbolak-baliknya hati ini jamaah sekalian. Begitu kita butuhnya meminta istiqomah di dalam keislaman ini, karena tidak ada yang mengetahui bagaimana hati kita. Apakah hati kita akan terus menerus istiqomah dalam tauhid, ataukah akan berbalik arah menuju kepada kekufuran? Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dalam hadis qudsi disebutkan, lanjutan hadis tersebut, fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Adapun yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kami telah diturunkan hujan dengan rahmat dan dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini doa jamaah sekalian kita ucapkan setelah berakhirnya hujan turun. Setelah hujan selesai turun, ya, kemudian kita mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Ya, kita telah diberikan hujan dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita baca sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ya hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat dan tidak menjadikannya sebagai mara bahaya untuk kita. Maka Allah mengatakan dalam hadis qudsi, fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Maka orang yang mengatakan hal tersebut tadi, yang berdoa dengan doa tersebut, maka mereka adalah orang yang beriman kepadaku, dan di sisi lain dia kafir kepada al-kaukab, kepada bintang-bintang. Artinya mengingkari bahwasanya bintang itu punya pengaruh menurunkan hujan. Jadi kalau kita mengatakan hujan ini turun karena keutamaan Allah dan rahmatnya, maka kita telah menunjukkan keimanan kita kepada Allah, dan kita mengingkari bahwasanya bintang itu tidak sama sekali memiliki pengaruh dengan turunnya hujan. Karena bintang-bintang jamaah sekalian hanya diciptakan dengan 3 tujuan. Yang pertama, zinatan lis-sama, sebagai hiasan langit. Bintang-bintang berkelip-kelip di malam hari jemaah sekalian, dialah sebagai hiasannya masabih, lampu-lampunya langit. Masya Allah, ya zina, perhiasannya langit. Perhatikan kata-kata bahasa Arab jemaah sekalian. Zina artinya perhiasan. Kalau zina itu perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Itulah bahayanya kalau kita salah membaca panjang dan pendek. Ya, makanya wajib kita belajar Al-Quran, memperhatikan panjang dan pendeknya. Salah panjang pendek saja itu sudah bermasalah maknanya. Jadi salah satu tujuan
Tujuan diciptakannya bintang adalah sebagai perhiasannya langit. Makanya kalau kita melihat bintang-bintang berkelip di malam hari, tidak ada hujan, kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, maka selamatkanlah kami dari api neraka. Setiap kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Melihat gunung yang begitu indah, lautan yang begitu luas dan indah, langit yang begitu luas, pemandangan yang begitu indah, kita katakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzabannar, maka selamatkanlah kami dari api neraka. Yang kedua, tujuan bintang diciptakan jamaah sekalian rujuman lisyayatin, untuk melempar syaitan. Ya, terkadang kalau kita mengatakan ada bintang yang jatuh, ya kalau dalam ilmu fisika atau apa itu namanya adalah atau geografi namanya, tidak tahu, saya lupa ilmu apa namanya itu, mungkin bisa diluruskan tentang masalah yang menyinggung tentang planet-planet. Ya, ada namanya meteorit itu yang jatuh biasanya, itu diantara rujuman lisyayatin, sebagai pelempar setan. Untuk melempar setan, kenapa? Karena diantara setan, ya dari kalangan jin, berusaha mencuri berita dari langit, maka dilempar dengan bintang-bintang tersebut. Yang ketiga, alamatu yuhtada biha, sebagai tanda-tanda untuk dijadikan dalil arah, untuk sebagai penentu arah, yang mungkin di laut atau di tempat dan alal kiblat dan sebagainya. Itu diantara hanya 3 hal yang ya tujuan bintang tersebut diciptakan, tidak ada yang lain. Oleh itu kita tidak boleh mempercayai adanya pengaruh-pengaruh bintang, apalagi sudah tren dari zaman dulu, dari zaman kami sampai kami SMP sampai sekarang, ternyata masih ada yang masih percaya dengan zodiak-zodiak yang ada, ramalan-ramalan bintang. Maka ini termasuk kesyirikan jamaah sekalian. Nauzubillahi min dzalik. Misalnya yang lahir di bulan ini, maka begini nanti nasibnya. Ini sudah peramalan. Tidak boleh sama sekali kita mempercayainya, karena termasuk ya iddia, mengaku-ngaku mengetahui ilmu yang gaib. Tidak ada mengetahui nasib kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, ya kalau ada orang mengatakan ya, tidak apa, kalau begitu kita bermaksiat saja. Karena tertakalan, terlanjur nih. Karena katanya kita sudah dicatat ini ahlu maksiat. Maka kita katakan, siapa yang memberitahu kamu bahwasanya engkau sudah dicatat akan begini akhir kehidupanmu? Oleh karena itu bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha penerima taubat. Ya, dan sebagainya. Ya. Jadi jamaah sekalian, kita harus hati-hati dalam masalah seperti ini. Dan jangan sama sekali mempercayainya, dan kita beri teguran kepada keluarga kita atau kerabat kita atau teman-teman kita yang masih percaya dengan masalah-masalah yang seperti ini. Nauzubillahi min dzalik. Kafirun bil kaukab, mereka adalah orang yang mengingkari adanya pengaruh bintang dengan turunnya hujan. Yang sempat tersebar viral di medsos jamaah sekalian, status yang mengatakan, wahai langit, turunkanlah ini dan itu. Di sisi lain, kalaupun bukan niatnya untuk meminta kepada langit, ini sudah ada semacam indikasi, maka ini tidak diperbolehkan. Apalagi kalau sudah mengatakan minta langsung kepada langit, ini sudah kesyirikan jamaah sekalian. Jangan disepelekan masalah ini. Kita sudah belajar, ya, jadi harus kita pintar-pintar juga memilah-milah mana yang harus kita ambil dan sebarkan. Kita harus yakini bahwasanya Allah lah yang menurunkan hujan. Ini sudah pernah kami jelaskan, namun tidak mengapa kami perjelas lagi, yang menekankan lagi bahwasanya adapun perkiraan-perkiraan BMKG itu hanyalah perkiraan dengan alat-alat teknologi yang ada, tapi dia tidak boleh memastikan. Itu hanya perkiraan. Cobalah kita lihat perkiraan mendung, ternyata tidak hujan. Di sana tidak mendung, justru hujan di sana. Allah yang mengaturnya.
Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Jadi berita-berita di BMKG cuma adalah perkiraan saja. Dan itu pun karena ada deteksi, ada pendeteksinya. Karena adanya tanda-tanda yang dilihat. Adapun dukun-dukun paranormal tidak ada sama sekali alat pendeteksinya. Mereka justru bersekutu dengan jin. Sehingga jin itu, syaitan dari kalangan jin, berupaya mencuri berita dari langit. Di sebagaimana penjelasan Syekh Al-Khamis hafizahullah, kenapa itu dukun bisa tahu rumahnya kita? Karena masing-masing manusia itu punya korin dari jin. Setiap manusia itu punya korin dari jin dan dari malaikat. Korin dari jin kita inilah yang bekerja sama dengan syaitannya dukun-dukun tersebut, sehingga dia bisa mengetahui di mana rumah kita dan sebagainya. Maka sama sekali kita tidak boleh mempercayai jamaah sekalian. Ya, sekali lagi kita tegaskan, tidak boleh sama sekali kita mempercayai tentang zodiak, ramalan-ramalan yang ada, dan kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala yang kuasa menurunkan hujan dan menghentikan hujan, bukan justru mendatangi pawan hujan dan sebagainya yang bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian dilanjutkan dalam hadis tersebut, wa amma man qala mutirna bi nau'i kada wa kada fadzalika kafirun bi mu'min bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan hujan ini turun karena bintang ini, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kita harus waspada jemaah sekalian dengan masalah yang seperti ini yang begitu banyak disepelekan oleh orang-orang yang mengaku muslim. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepadanya dan menambahkan hidayah kepada kita dan mengistiqomahkan dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ada barang yang hilang, janganlah kita pergi ke dukun jamaah sekalian, karena ancamannya begitu berat. Kita mendatangi saja, solat sudah tidak diterima 40 hari, arba'ina yauman, tidak terima 40 hari solat kita ya. Namun kalau kita sudah mempercayainya, maka telah kafir terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auzubillahi min dzalik. Kenapa terkadang manusia mencari solusi seperti itu? Karena kurangnya keimanan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dikuatkan jamaah sekalian. Kita harus yakinkan bahwasanya selama hal tersebut masih rezeki kita, pasti akan kita temukan. Yang penting kita ada usaha, bukan mendatangi dukun. Misalnya dilacak pakai HP dan sebagainya. Fasilitas ada alhamdulillah sekarang. Yakinlah selama itu masih rezeki kita, kita akan temukan. Kita harus yakin itu. Tapi kalau sudah tidak, Allah Subhanahu wa taala sudah mengambilnya. Maksudnya apa? Nikmat tersebut telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi cuma hanya sekedar itu saja. Itu titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada di antara kerabat kita yang meninggal, itu merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kisah yang pernah kita sampaikan, kisahnya Ummu Sulaim yang meninggal anaknya dan mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku," karena suaminya tidak mengetahui bahwasanya anaknya meninggal. Karena awalnya anaknya sakit. Kemudian melayani suaminya sampai puas. Sebagainya, kemudian mengatakan, "Bagaimana kabar anak kita?" Anak kita dalam keadaan istirahat. Ternyata setelah dipuaskan suaminya, kemudian dia mengatakan, "Wahai suamiku, jikalau sekiranya ada orang yang menitip barang kepada kita, kemudian dia ingin mengambil kembali barang tersebut, apa kita harus marah?" Maka dia mengatakan, "Tidak. Itu kan cuma titipan barangnya dia. Sesungguhnya titipan Allah anak kita telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala." Ini jamaah sekalian. Jadi apa-apa yang kita miliki, mobil, rumah dan sebagainya yang kita miliki, itu cuma milik apa? Sementara.
untuk memakai dan diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak milik adalah milik Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan amanah kepada kita untuk istri kita, anak kita, rumah kita, mobil kita dan sebagainya, dan harta kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita yang mengarahkan kepada apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan ditanyakan terhadap nikmat-nikmat yang kalian rasakan atau nikmati ketika di dunia. Kalaulah kita senantiasa berbaik sangka demikian, maka hati kita akan jadi tenang jamaah sekalian. Orang yang mempercayai, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka akan senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah Allah menciptakan sesuatu, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu kecuali sesuatu yang baik menurut Allah untuk kita. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Terkadang ada yang kita tidak sukai atau kita benci, ternyata baik menurut Allah untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'a, dan terkadang ada sesuatu yang kita sukai, kita menginginkannya, namun ternyata buruk bagi kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, marilah kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah, maka kita akan merasakan ketenangan di dalam hidup ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengherankan urusan orang yang beriman. Idza asabathu sarra syakar. Ketika seorang muslim tersebut diberikan kenikmatan, maka dia akan bersyukur, maka itu baik baginya. Wa idza asabathu darra sabar. Ketika diberikan musibah, maka dia akan bersabar, dan itu pun dianggap baik baginya. Dan hal tersebut tidaklah berlaku, tidaklah terjadi kecuali bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, inilah tentang dosa besar yang ke-46, mendatangi dukun atau semacamnya. Semoga kita terhindar darinya dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Di antara juga jemaah sekalian, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatabasa syu'batan minan nujum faqad qatabasa syu'batan minas sihr." Barang siapa yang meramal-ramal bintang, ilmu-ilmu perbintangan, dalam artian ilmu perbintangan ini jemaah sekalian tidak menggunakan alat. Beda ilmu falak ya, beda. Tapi dia tidak menggunakan alat, memang meramal-ramal saja. Ada dia yakini bintang ini dan bintang itu mempunyai pengaruh, maka dia telah melakukan sihir. A'udzubillahi min dzalik. Jadi sebagai kesimpulan, kita tidak boleh sama sekali meyakini adanya pengaruh bintang tersebut dengan turunnya hujan dan lain sebagainya. Ketika adanya terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, ya itu tidak ada sama sekali kaitannya dengan ada seorang yang meninggal dan ada orang yang lahir. Sebagaimana ketika meninggal anak Nabi SAW yaitu Ibrahim, maka bersamaan pada saat itu terjadinya apa? Gerhana, maka tidak ada sama sekali kaitannya dengan kematian dan hal lahirnya seorang anak pada saat itu. Tapi itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, al-kabiratus sabi'a wal arba'un. Dosa besar yang ke-47, yaitu nusyuzul mar'ati ala zawjiha. Nusyuz, ketidaktaatan seorang istri kepada suaminya. Tidak taatnya seorang istri tentunya pada hal yang ma'ruf selama bukan dosa. Kemudian wanita tersebut tidak taat kepada suaminya, maka inilah yang dikatakan nusyuz. Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa,
wallati takhafuna nusyuzahunna, wanita-wanita yang kalian takutkan, khawatirkan nusyuznya, fa'idhuhunna, maka berikanlah nasihat kepadanya. Tapi kami ingatkan jamaah sekalian, kepada pribadi kami sendiri, ya selaku yang sudah menikah, dan kepada ikhwah dan ustadz yang sudah menikah juga, dan kepada yang akan menikah, perhatikan, kami tekankan, walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan wanita. Artinya apa? Di dalam bermuamalah jangan samakan dengan bermuamalah dengan laki-laki. Di dalam menasihati juga demikian. Kita harus melihat kondisinya, jangan disamakan kita menasihati laki-laki dengan kekerasan dan sebagainya, tapi perlu dengan kelemah lembutan dan rayuan. Bahkan fa'idhuhunna, maka tegur dan nasihati dia. Wahjuruhunna, kalau tidak mempan, wahjuruhunna, barulah diboikot. Boikot dalam artian di sini disebutkan, ditegaskan, fil madaji', di rumah saja, tidak boleh dikeluarkan dari rumah. Fil madaji', dalam artian tempat tidur. Misalnya kita selama ini tidur bersama istri di kamar, ya sebagai bentuk boikot kita kepadanya, kita tidur mungkin di ruang tamu dan sebagainya. Yang penting sebagai hukuman baginya. Ini diantara salah satu caranya jamaah sekalian disebutkan, wahjuruhunna fil madaji'. Tapi jangan sampai mengeluarkan dia dari rumahnya. Bahkan ketika sudah mengucapkan talak pertama, tidak boleh sama sekali kita mengeluarkan istri tersebut dari rumah. Tidak boleh. Ini asalnya tidak boleh. Kecuali kalau seorang istri tersebut merasa terzalimi, takut dipukul dan sebagainya, maka itu sebagai darurat bisa pulang ke rumah orang tuanya sementara. Tapi asalnya tidak boleh jamaah sekalian, sebagaimana disebutkan dalam satu ayat. Kenapa? Karena akan terjadi penyesalan nantinya. Akan terjadi penyesalan. Kita akan melihat, Masya Allah, ternyata istri saya begini, kasihan. Ya mungkin karena ucapan ini serta-merta karena emosi, hanya kesalahan sedikit langsung mengucapkan demikian, ternyata di kemudian hari menyesal. Melihat hal tersebut, kita lihat istri kita, membayangkan semua kasihan, bagaimana perbuatannya kepada kita, menyucikan pakaian kita, pada mengandung anak kita dan sebagainya. Kita kasihan, kemudian timbul rasa iba dan sebagainya. Begitu pula istri dengan suami. Selama itu dia masih istri kita, selama dalam masa iddah. Kalau kita mau kembali, walaupun dengan isyarat, maka itu sudah kembali namanya, ya, walaupun dengan isyarat. Kecuali kalau sudah habis masa iddahnya, barulah keluar, maka dia bisa baru akad dengan laki-laki yang lain, atau kalau kita mau kembali, akad baru bersamanya. Tapi kalau selama masih dalam masa iddah, maka tanpa akad. Nah, inilah diantara hikmahnya jemaah sekalian, kenapa kalau ada seperti itu, ya jangan serta-merta mengeluarkan dari rumah atau bahkan mengusirnya. Dan kita juga sebagai laki-laki, jangan anggap sepele perkataan seperti ini. Jangan dianggap sepele. Hindari perkataan-perkataan seperti ini yang menyebabkan ya rumah tangga kita akan hancur. Karena syaitan berusaha untuk memecah belah rumah tangga kita dan memecah belah ukhuwah kita. Timbul rasa marah, maka kita beristiadah kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya syaitan tidak masuk. Supaya syaitan tidak masuk, justru kita harus mengevaluasi diri kita. Boleh jadi karena dosa-dosa kita, istri kita, anak-anak kita begini sifatnya sama kita. Itu yang harus kita lakukan jamaah sekalian. Jangan langsung menyalahkan. Boleh jadi karena dosa kita, karena tidaklah terjadi suatu masalah kecuali karena dosa yang telah kita lakukan. Boleh jadi kita pernah menceritakan aib keluarganya orang, mencela istrinya orang, sehingga Allah SWT balas dengan istri kita. Begitu pula sebaliknya. Hati-hati dalam masalah seperti ini. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyatukan hati kita semuanya. Kalau terjadi seperti ini, kita minta kepada Allahumma alif baina qulubina, ya Allah satukan hati kami.
Terus berdoa kepada Allah. Ada kelas sedikit, minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma alli baina qulubina. Ya Allah, satukan hati kami ya Allah. Jangan justru memperturutkan egois kita, ego kita. Kita harus yakinkan bahwasanya syaitan yang berusaha ingin merusak rumah tangga. Selama tidak ada bentuk kezaliman di dalamnya, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang tempat kita salah satunya minta solusi kepadanya. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengutarakan keluh kesah dan kesedihan saya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Yakub alaihissalam. Kita mengadu kepada Allah, bukan mengadu di medsos jamaah sekalian. Nah, ini disebutkan wadribuhunna, kalau tidak mempan maka dipukul, tapi pukulan yang tidak mencederai. Ini ada perinciannya jamaah sekalian ini. Harus ada perinciannya. Di bab nikah mungkin Ustaz Syahrir telah menjelaskan masalah ini. Fa in ata'nakum, kalau dia istri tersebut telah mentaatimu, maka tidak boleh lagi. Ya fala tabughu alaina sabila, innallaha kana aliyan kabira. Ya, tidaklah lagi jalannya untuk melakukan hal demikian. Ya, saling memaafkan, karena kita setelah selama ini bersama dengan pasangan kita. Jadi nusyuz jamaah sekalian, huwa ma'siyah az-zawj wa huwa at-taraffu alaihi bil khilaf. Jadi nusyuz termasuk dosa besar, yaitu wanita tidak taat atau membangkang kepada suaminya. Ini termasuk dosa besar. Jangankan masalah ini, terkhusus dalam masalah ranjang. Karena sesungguhnya ketika kita akad itu, ya konsekuensinya adalah istahlalta furujahunna. Kita telah menghalalkan kehormatannya. Ya, dalam tanda kutip. Kita telah menghalalkannya ketika akad itu jamaah sekalian. Oleh karena itu, di dalam hadis disebutkan, walau kuntu amiran, Nabi SAW mengatakan, seandainya aku dibolehkan untuk menyuruh orang bersujud kepada selain Allah, maka aku akan menyuruh istri-istri bersujud di hadapan suaminya. Ini menunjukkan keutamaan dan kedudukan seorang suami. Setelah wanita bersuami, maka kedudukan suaminya melebihi daripada kedudukan kedua orang tuanya. Olehnya itu kita harus, suami juga harus betul-betul memberikan hak-hak istri kita. Ya, karena dia telah meninggalkan orang tuanya untuk kita. Dia meninggalkan orang tuanya untuk kita. Dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa wanita diajak oleh suaminya untuk berhubungan, kemudian dia menolaknya tanpa uzur, maka malaikat akan melaknatnya hatta tusbih, sampai waktu subuh, atau bahkan disebutkan dalam riwayat sampai suaminya ridho kepadanya. Nah, ini bahayanya menolak ajakan suami. Namun kita suami harus juga melihat kondisi istri. Baik, olehnya itu kita bantu juga sekali-kali, kasihan capek itu istri. Capek itu mencuci, bantu jemur, bantu mencuci. Seharian kasihan di rumah, kita bantu mengurus anak sekali-kali. Bukan aib jamaah sekalian. Sebagaimana Nabi SAW juga membantu istri. Kita mengandalkan saja, maunya saja mau dilayani, tapi kita tidak lihat bagaimana istri kita kecapean, kasihan. Bantu, pijit dan sebagainya. Bukan hanya ingin memenuhi hak kita dan tidak melihat haknya pasangan kita. Nah, ini tentunya nasihat untuk saya sendiri dan kepada jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena pernikahan tentunya sebagaimana kita ketahui ibadah yang durasinya sangat panjang selama kita bersama, maka wajib bagi kita untuk terus mengupdate pelajaran-pelajaran masalah rumah tangga ini. Barakallahu fikum. Karena waktu sudah masuk mungkin ya, kita cukupkan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan memberikan hidayah kepada kita dan mengistiqomahkan kita di jalannya dan mewafatkan kita di atas keislaman ini. Tawaffana
muslimin walhiqna bis salihin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.